Oke, jadi Jadi, eh, eh, selamat pagi semuanya. Eh, Makasih sudah meluangkan waktu buat datang ke study club kita ya, study club computational biology. Jadi em, hari ini yang bahas yang bakal bahas bareng itu ada aku dan juga temanku Selin. Kita mulai aja lah. Suaraku kedengeran kan ya? aman-aman. Hmm, Waktu itu aku izin share screen ya. Sip. Oke. Em, Ketutupan nggak ya? Nggak kan ya? Kelihatan, kelihatan. Aman kan? Ya, kalau nggak kelihatan, nggak ketutupan. Oke. Jadi pertama eh, aku mau kasih tahu kayak beberapa kisi-kisi yang udah kita survei gitu. Jadi kita sempat nanya ke beberapa kelas kisi-kisinya kayak gimana. Dan em, kisi-kisi yang pertama itu ada yang dari global class itu ini dan juga regular ini dan global class lagi. Jadi untuk kan hari ini kita mau bahas soal-soal aja ya. Untuk soal-soal yang kita mau Untuk soal-soal yang kita mau bahas itu kita basically kayak gabung-gabungin beberapa dari ini. Cuman kita juga nggak 100% yakin yang soal-soal yang kita bahas itu yang bakal keluar juga. Jadi ya em, mohon sabarnya. Oke, jadi kita mulai aja ya. Pertama itu ada em, jelaskan konsep sentral dogma dalam biologi molekuler dan bagaimana proses ini menghubungkan DNA, RNA, dan protein. Nah, jadi central dogma itu basically kayak konsep atau teori yang menjelaskan kalau misalnya alur informasi genetik kita itu kayak alurnya itu dari DNA ke RNA dan ke protein. Jadi teori yang gini aja deh. Teori yang menjelaskan bahwa em, alur informasi genetik kita flow-nya dari DNA ke RNA ke protein. Itu untuk yang basicnya. Tapi ada lagi kalau misalnya di PPT itu kayak em, dicetusnya oleh siapa dan kapan tahunnya aku kurang hafal. Tapi pokoknya gitu. Nah, jadi em, dalam central dogma itu ada tiga proses. Yang pertama itu tiga proses. Yang pertama itu oh, hmm, ya gini aja lah. Tiga proses. Yang pertama itu ada replication, Terus juga ada transcription dan juga translation. Nah, ini tuh lebih mendeskripsikan lagi yang barusan aku kasih tahu. Jadi, kalau replication itu DNA ke DNA. Maksudnya apa? Dari sense atau coding atau non-template ke antisense atau non-coding atau template. Oh ya, ini kalau misalnya aku ada salah ngomong atau misalnya salah em, istilah bisa langsung dicat aja ya. Nah, nanti dari sini menggunakan eh, DNA antisense ini nanti eh, mRNA bakal dibuat. mRNA itu nanti bakal dibuat untuk yang proteinnya. Nah, jadi ini dari DNA ke mRNA. Nah, ini jadinya dari antisense, aku tulisnya antisense saja. Antisense nanti bakal berubah menjadi RNA. Oh, kalau enggak ini mRNA, ini RNA. Nah, terus nanti terakhir adalah RNA ke protein. Protein mRNA menjadi protein. Ini aja. Nah, ini basic dari central dogma itu apa dan apa kayak bagaimana proses ini menghubungkan DNA, RNA, protein. Intinya central dogma itu yang menjelaskan kalau misalnya DNA buat RNA, RNA buat protein. Nah, gitu.
Nah, tapi di sini juga kadang ada juga disebut yang namanya gene expression kan. Nah, gene expression itu kalau misalnya central dogma itu lebih ke teori alurnya. Kalau gene expression kalau nggak salah apa ya aplikasinya ke kehidupan nyata gitu loh. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda. Cuman kalau misalnya central dogma itu kan replication-nya ada ya. Kadang kalau misalnya gene expression itu replication-nya langsung di-cut, terus nanti transcription, translation dan juga apa namanya kayak em, proses-proses setelah translation, kayak proses protein gitu setelah translation sampai akhirnya ada protein yang actually functional gitu yang bisa dipakai. Nanti ujung-ujungnya ke protein folding gitu. Nah, jadi ini untuk yang pertama aja. Kira-kira sampai sini masih aman kan ya? Aku nge-lag nggak ya? Tadi ada tulisan nge-lag. Aman kan ya? Aku bisa skip lah. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, ini kalau misalnya kita kan sempet pas kayak lihat kisi-kisi, kira-kira apa sih yang bakal keluar bla 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 gitu. Kita sempet kayak survei ke cutting juga, terus kayak kita nyari-nyari lah. Soalnya dulu kayak gimana sih? Nah, kalau misalnya tahun lalu itu ada kayak apa namanya AI itu gimana sih caranya dipakai kalau misalnya mau buat bioinformatika gitu loh. Ini kan ada pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan bioinformatika? Intinya bioinformatika itu penggabungan antara ilmu biologi dan teknik informatika atau juga computer science. Jadi kalau misalnya di tahun lalu itu sempat ditanyain kira-kira alpha folding itu gimana sih? Nah, kalau misalnya kan di al eh lab em, computation biology itu kan udah ada ya ini. Kalau misalnya ingat, nah ini itu basically eh, ya ini AI system yang bisa ngeprediksi struktur 3D-nya protein gitu loh dari sequence amino acidnya. Karena kalau misalnya kayak kalau misalnya kita ditanyain kan kadang amino acid itu juga kan kayak linear apa sih kayak pokoknya satu garis panjang gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu mau jadiin protein itu fungsional, itu harus di folding kalau nggak salah. Itu yang dari aku baca. Jadi ini tuh bisa ngeprediksi bentuknya kayak 3D structure-nya dengan deep learning. Jadi itu kalau misalnya dari tahun lalu bener-bener yang tanya itu. Jadi ini kalau misalnya mau ditanya mau dijawab maksudnya ke bioinformatika adalah ya, ya biologi plus teknik informatika. Ya ini aku tulisnya yang kayak basicnya aja ya. Sisanya harusnya ada di PPT. Cuman kalau misalnya emang nggak ada bisa nge-venture out dikit lah. Ini kecerdasan buatan AI itu em, kita bisa ngeliatnya di AlphaFolding, AlphaFold maksudnya. Jadi AI system yang memprediksi 3D structure protein dari rangkaian amino asam amino yang yang diberikan. Dah, ini menggunakan deep learning. Oke, beginilah kira-kira. Kak, saya catat dulu ya soalnya ya, Kak. Oh, boleh boleh. Nanti kabarin ya kalau udah. Kalau nggak, ini juga bakal dikasih juga kok. Paling ada kayak ada jeda lagi, karena kan kayak kita mau ganti apa permissionnya gitu bawah-bawah. Kakak, Iya. recordingnya itu nanti kirim di mana ya? Oh, harusnya di ini kan ya di apa Google Drive-nya kan ada ya? Ada nggak ya? Oke, tuh di chat ada Kak Dara.
Ini lanjut aja ya. Takutnya yang bawah-bawah kayak lumayan panjang gitu kan. Soalnya di soal ujian ya itulah. Jadi ini di lanjut aja nggak apa nggak di chat udah ada soalnya screenshotnya. Silahkan Kak, lanjut aja. Oke. Oh BTW aku B27 jadi eh, nggak usah pakai kak nggak apa-apa. Oke jadi kalau misalnya di kisi-kisinya itu ada ini diberikan codon table kan. Nah codon table-nya kita habis yang survei itu. Terus codon table-nya itu udah 2 tahun berturut-turut itu pakai yang ini. Jadi ada kemungkinan besar bakal keluarnya ini juga. Cuman kalau enggak ya sudah kurang beruntung. Tapi ada kemungkinan bakal keluar ini. Nah jadi ini kita langsung aja. Ada soal. Sebentar. Oke. Nah, diberikan sequence DNA berikut ini. TAC, CGT, AAC, GGA, TGA. Dari 3 ke 5. Nah, kalau misalnya, sebentar. Nah, oke. Jadi, sekarang gambar ya. Kalau misalnya DNA itu kan ada 2 strand ya. Ada kayak gini misalnya. Kalau nggak kayak gini deh. Nah, sama strand yang kayak gini. Ini dibedain biar kelihatan lah. Nanti adalah yang kayak gini. Ini apa em, bahasanya? Oh maaf jelek. Cet. Nah, misalnya yang ini kita kasih 5 3. Hmm. Nah, ini 3 ke 5. Kelihatan nggak ya? Jadi ada satu strand yang dari 3 5 ke 3 dan juga 3 ke 5. Yang 5 ke 3 itu namanya teks. Yang 5 ke 3 namanya itu adalah sense atau coding atau non template. Sedangkan yang di atas ini namanya adalah anti-sense, non-coding, dan juga template. Ini aku pun sendiri suka agak kebalik-balik, jadi kayak, ya udah. Nah, tadi sama nih. Oh ya, nih kalau misalnya dilihat di soalnya itu kan em, kita ya, biasanya itu kalau misalnya transkripsi itu kan dari yang sense ke anti-sense kan. Nah, kalau misalnya di sini itu kan yang 3 ke 5. Jadi kita juga harus lihat kayak arahnya ini. Sebenarnya kalau misalnya ditanya 3 itu artinya apa, 5 itu artinya apa, itu ada hubungannya lagi sama biologinya dan kayak kimianya dan aku kurang ngerti. Tapi intinya 3 5-nya itu dipakai cuman buat directionnya gitu lah. Buat ngeliat oh itu sense atau enggak, itu anti sense atau enggak, bla 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 bla. Nah kalau misalnya ini artinya kita pakainya yang anti sense kan. Nah anti sense itu artinya ya sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga sih. Udahlah kita mulai aja ya. Artinya kalau misalnya non template itu tinggal dibalik aja kan kayak pasangannya T itu kan A, timin itu pasangannya adenin. Terus sitosin yang C itu hubungannya sama guanin. Jadi kita tinggal balik saja. Artinya tinggal A T G G C A T T G C C T dan juga A C T. Benar kan ya? A T G G C A T T G C C T A C T. Ya oke. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Ini sudah menjawab seharusnya. Nah kalau misalnya dari sini, sebenarnya, oh ya udah, nggak apa. Nah mRNA, RNA itu sebenarnya nanti dibagi lagi. Ada yang namanya, em, sebentar ya, kodon sama antikodon. Yang kodon itu adanya di mRNA dan juga dRNA.
harusnya. Terus nanti yang antikodon itu yang tRNA. Cuman kalau misalnya untuk tanda kutip hitungannya yang kita pakai itu, tRNA itu nggak terlalu dipakai karena kita kayak, aduh, kayak kita itu ngeliat yang codon table-nya ini itu sesuai dengan yang mRNA atau yang kodonnya. Jadi kita ya tapi ini juga ditanya mRNA juga sih. Jadi udah kita langsung aja. Kalau mRNA itu sama kayak sense. Soalnya kan urutannya itu sense ke antisense ke mRNA ke tRNA kan, baru ke amino asidnya. Nah, karena dari antisense ke mRNA itu dibalik juga sama kayak sense ke antisense, artinya nanti em, dari antisense ke mRNA-nya itu juga ya aku barusan bilang ya. Jadi apa nanti mRNA juga 5 ke 3. Jadi ini karena persis sama, nanti kita cuman ganti yang T-nya, timin, kan timin cuma ada di DNA. Kalau misalnya RNA itu kan urasil. Jadi kita persis cuman ganti yang U-nya saja. Jadi AUG, GCA, UG, CCU, AUT. Iya, oke, harusnya itu. Eh, iya, ya kan ya? Oh, salah nih, ACU. Nah ya, ya harusnya gitu. Ya, benar kan ya? Oke. Harusnya ini sudah menjawab. Oke, lanjut adalah bagaimana susunan rantai asam-asam amino yang akan dibuat sesuai order dari mRNA tersebut. Nah, jadi em, ini untungnya cuma ada 5. Kalau misalnya kayak mungkin soal ujiannya bakal ada kayak 10 lebih, I don't know, ya gitulah. Nah, jadi em, kita bacanya itu dari tengah keluar. Misalnya ini auge gitu ya. Auge gitu, em, kita lihat ini kan ada A, habis itu kita ke U, habis itu kita ke G. Nah, dapatlah ini sebenarnya disingkat dan pretty sure kalau misalnya di ujiannya langsung gitu ya, itu boleh kita pakai singkatan ini aja karena kayak kepanjangannya lumayan susah dihafal. Jadi aku untuk sekarang aku pakai yang kayak singkatan yang emang udah ada di tabel kodonnya. Jadi adalah met atau start codon. Terus juga ada di sini GCA. GCA adalah GCA, ala. Oke. Terus ada UUG, UUG, leu. Terus ada CCU, CCU, pro. Dan terakhir ACU, ACU, THR, dem. Oke. Jadi ini adalah susunan rantai asam-asam amino yang terbuat dari mRNA yang barusan kita buat. Ya. Iya, jadi pas ujian ada yang nanya di chat, pas ujian dikasih tabel kodonnya. Iya, jadi em, oh jadi nggak ada ya? Oh ini ada nih. Diberikan ke kodon table nanti hitungan melakukan perhitungan. Jadi seperti yang tadi bilang dari 2 tahun berturut-turut dari yang B, pokoknya ada yang ujian 2 tahun yang lalu sama yang kemarin itu codon table-nya pakai persis yang ini. Jadi tapi jangan kayak apa namanya, oh apa namanya udah 2 tahun pakai yang ini, kayak takutnya karena udah 2 tahun kepake terus nanti diganti tiba-tiba kan agak gak lucu kan. Pokoknya kalau misalnya pakai yang udah dipakai berturut kayak 2 tahun berturut-turut, iya ini. Pokoknya nanti ini udah given kayak apa namanya codon table-nya udah dikasih nanti sam pokoknya itu terus kayak close book, nggak ada note, nggak ada kalkulator, nggak ada kalkulator juga nggak apa sih, oke. Ya pokoknya itu, lanjut. Nah ini ada mutasi jika pada non-coding strand DNA tersebut tiba-tiba ada satu buah basa T yang menyelinap menjadi urutan keempat dari kiri atau mengakibatkan terjadi mutasi, oke, maka bagaimanakah RNA yang akan terbentuk. Jadi kita langsung aja ya, kayak sini. Em, Kalau misalnya non-coding itu kan artinya anti sense ya. Ya, kan ini sen kan coding.
Artinya kita masukin aja. Untungnya ini di Google Drive, Google Doc ya, bisa di Kopas. Jadi nanti kita masukin aja, ya kan, tuh, non-coding antisense. Nah, ini kan dimintanya satu buah bahasa T di urutan keempat dari kiri. Artinya kayak gini aja, jadi kita pindah-pindahin. Dah, udah deh ini hasilnya. Terus nanti kan dimintanya, ini kan dimintanya ke Erena. Jadi kita langsung aja. Ini sebenarnya kan kalau misalnya dari ke mRNA itu kan langsung dari antisense ini seharusnya. Kalau secara kronologis, cuman ini aku aja biar kayak nggak susah terus kayak ribet soalnya kan ini bukan cuman puter-puter T A C G doang kan. Ini kan harus kayak yang jadi T kan harus jadi U. Jadi kita terus aja dulu coding. Codingnya itu A U G salah. A T G terus A G C A T T G C C T A C terus ada T random. Oke, salah tiga. Seharusnya kayak gini bener kan ya? T A G A G C A T T G C C T A C dan T. Oke bener ya. Jadi kalau misalnya udah dari sini kita mRNA-nya lebih gampang karena tinggal kopas dari sini dan diganti. Oh salah. Dan diganti jadi U. Dah. Ups. Oke. Nah, selesai dah. Ini bagaimana arena yang terbentuk ini sudah menjawab. Karena ini udah sampai arena. Oke, next. Oke. Nah, bagaimana susunan rantai asam-asam amino yang dihasilkan dari mutasi ini? Karena ini kayak cuma satu doang, jadi basically itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kita langsung dari yang sini aja. Oke, kita balik lagi. Pertama AUG. AUG sama kayak tadi. Met to start codon. Terus juga ada AGC. AGC ser. Oh, beda ya. Habis itu AUU. 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 Itu LLE kan ya? Oh, ILE. Salah. Oh, ini. Oke. Terus ada lagi GCC. GCC. ALA. Terakhir ada AUC. Eh, UAC. Ya, ya. UAC. TYR. Oke. Oke, sudah. Ini juga agak membuktikan kalau misalnya kayak ada mutasi DNA, artinya nanti dampak-dampaknya bisa aja asam aminonya berubah dan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh strand coding DNA yang awalnya. Udah sih. Untuk bagianku sampai sini aja, lumayan pendek. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya atau ada yang kurang jelas atau mungkin aku ada salah nulis pas aku lagi kayak mungkin transcriptionnya atau replicationnya gimana gimana. Kakak, Oi, ya, halo. perubahan proses aplikasi DNA sense ke antisense atau antisense ke sense itu tergantung soalnya ya. Em, Sebenarnya kalau misalnya eh kayak apa namanya replikasi itu anti-sense ke sense atau sense ke anti-sense. Ya, gitu. Oh, oke oke. Jadi kalau misalnya replikasi, harusnya aku ada di sini sih. Replikasi. Oh, nggak ada. Mana ya? Oke, ini nggak menjelaskan. Coba ada. Oke, ini juga nggak menjelaskan. Oke, intinya eh, replikasi itu sebenarnya dari sense ke anti-sense dan selalu sense ke anti-sense.
Ya, dan apa namanya? em, Kalau misalnya ini kan kebetulan yang diberikan, yang givennya itu kan antisense. Jadi ya udah kita apa namanya kasih aja kayak apa namanya itu em, kayak apa namanya nanti hasil hasil awalnya. Enggak, bukan hasil awalnya. Kayak source awalnya itu codingnya kayak gimana sih apa strength codingnya. Jadi kalau misalnya ini not kayak sebenarnya bukan kayak replikasi juga. Cuman ya apa namanya kebetulan dikasihnya yang anti sense dulu, artinya ya udah kita ganti ke sense aja. Mungkin ada yang namanya kayak reverse replication karena aku sempat baca, tapi em, kalau misalnya datanya ini replikasi apa enggak, sebenarnya enggak, tapi ya udahlah itu yang ditanya soal, jadi ya udah kita kerjain aja. Kak di toko kode, oh ya kira-kira tadi menjelaskan gak ya, atau masih ada yang mau ditanyakan? Jadi itu mereplikasi Pak, yang sekarang ini yang bagian A itu. Em, Bukan dong, kan soalnya replication itu dari sense ke anti sense. Oh, Iya, berarti soalnya ini ini kan, apa A ini? oh ini cuman soal aja. Oh, aja. Oh, Oh, soalnya kebetulan yang dikasih cuma anti sense dulu. Jadi ya udah kita tanyanya sense. Kalau misalnya emang oke ada oke. kayak suatu apa ya term lain yang bisa menjelaskan proses ini ternyata ada gitu ya. Em, aku kurang tahu. Jadi ya maaf. Oke oke. Makasih Kak. Oke, oke. Kasih juga ada bertanya. Kak di codon table itu yang stop maksudnya apa ya? Jadi sebenarnya di asam amino itu kan ada kayak stop-stopnya gitu ya. Kadang kalau misalnya udah kayak gini, itu em, kalau tergantung dosen lagi. Kalau misalnya nih ya, apa namanya lagi ada sequence DNA gitu, terus em, tiba-tiba di tengah-tengahnya gitu ya. Tapi wah, padahal di belakangnya masih ada amino acid kan. Nanti stop codon itu kayak bener-bener em, harusnya amino acid kayak apa namanya rantai amino acidnya yang buat jadi nanti protein itu kayak berhenti di situ. Jadi itu tergantung dosen. Tapi kalau misalnya dari dosenku sendiri, yaitu Bu Asista, kalau misalnya nanya, itu em, gak apa-apa ditaruh kayak stop kodenya. Jadi apa namanya, misalnya ada rantai apa gitu, nih misal turun, turun, turun. Nih misal ada ARG, oh enggak, MET dulu nih nggak apa. MET, terus ada LIS, terus ada misalnya SER, terus ada TRP. Terus nanti ujung-ujungnya ada yang apa ini, UAA gitu ya. Nanti kalau misalnya ada UAA ini kan, oh wait, abis itu nanti ada yang misalnya CAC. Nah, gini. Ini yang UA itu kan stop codon ya. Kalau misalnya dari dosenku, itu nggak apa, nanti terus aja kayak gini stop codon. Like this. Nanti lanjut lagi CAC, misalnya CAC itu kan CAC his. Wow. Nah, gini. Nanti lanjut lagi bla 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 gitu. Tapi tergantung lagi. Tapi kalau misalnya kayak secara biologis stop codon kalau nggak salah, itu artinya rantainya berhenti di situ. Nanti mulai lagi bla 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 bla. Itu. Back, oh, best practice mending stop atau terusin. Kalau aku, oh oke, best practice aku nggak tahu. Aku belajar dari dosenku. Kalau misalnya dosenku, eh, kalau misalnya tiba-tiba tengahnya ada stop codon, gas gas aja, lanjut aja sampai habis. Jadi aku pun kurang tahu. Kakak, Yes. itu kok kan kalau udah stop berarti ke belakangnya itu diabaiin nggak sih? Atau Nah itu, jadi sebenarnya aku pun kurang tahu secara biologis ya. Soalnya kan kita kan anak computer science ya guys. Aku pun nggak tahu. Tapi kalau misalnya di dosen aku, kayak apa namanya? Misalnya tiba-tiba ada stop codon ini gimana Bu? Ya udah gas aja lah lanjut. Nggak apa-apa. Terusin aja di line yang sama kayak ini. Nih ada Lula, ada THR, ada Glis, Clean, ada ya itu lalala gitu. Gitu. Nanti yang setelah stop itu itu kepake di mana? Hmm, kurang tahu. Kayak apa secara ini kah? Apa namanya kayak biologi gitu atau kayak di jawabannya? Kayak kalau misalnya kita ngerjain jawaban Kombio gitu ya. Again, kalau aku sendiri dari
dosenku. Mungkin juga apa namanya, aku kurang perhatiin terus kayak Bu Asista ternyata apa namanya kalau misalnya udah stop stop aja. Cuman kalau misalnya aku sendiri selama ini itu tuh kalau misalnya udah ada stop codon ya udah aku lanjut aja nggak apa. Kayak gini. Kalau misalnya kepake di mana aku kurang tahu. Mungkin kalau misalnya ada anak biologi yang jago biologi tahu kayak setelah stop codon itu diapain aku kurang tahu. Maaf ya guys. Gitu. Oke, kira-kira menjawabkah atau mungkin nggak menjawab dan maaf. Oke, oke, makasih juga ya udah mau nanya. Oke, lanjut. Kalau itu bagian U terakhir di bagian mutasi perlu ditranslasi nggak? Jujur ini U-nya nggak ada, kayak nggak bisa, kayak kalau misalnya kamu ke stop code lagi. Kalau misalnya kamu ke codon table-nya, itu kayak U doang itu nggak bisa diapa-apain. Jadi ini biasanya aku, aku kayak eh aku bendan aja sih kayak ini udah nggak usah. Ini nggak usah diliatin. Dah. Oke, kira-kira menjawab. Ibu aja nih. Kira-kira menjawab nggak ya tadi yang U di ujung? Oke, aku anggap terjawab dulu ya. Ini ada yang nanya, semua semuanya harus diawali start codon atau mat, Kak. Oke, jadi eh, em, biasanya, biasanya itu di, Juliana, oh, oke. Biasanya itu di start apa kayak mulainya di start codon, nggak selalu. Tapi kita juga sempat lihat apa kayak dulu itu kayak udah 2 tahun terakhir itu yang ujian itu dan harusnya harusnya itu mulainya selalu dari mat. Tapi kalau emang nggak mulai dari mat ya sudah harusnya nggak apa-apa. Mungkin tapi harusnya iya sih harusnya dimulainya dari mat karena itu start codon kan. Tapi kalau misalnya enggak ya sudah. Ada yang nanya kak kalau oh my god kak kalau ditanya beberapa bagian mRNA yang dihasilkan kalau berdasarkan soal yang tadi kan ada U itu dihitung juga nggak ya? Harusnya bagian mRNA itu nggak ditanya sih. Atau mungkin bahasanya lebih kayak apa namanya asam amino yang kayak dibuat dari rantai mRNA-nya. Kalau buat aku sendiri itu artinya cuma ada 5 karena yang ini kan technically bukan nggak ada apa-apanya ya di sini. Kayak ini nggak bisa ditranslate nggak bisa ditranslate juga kan. Jadi em Korea yang ini aja. Kalau menurut aku. Oke, next. Kak, gambar di atas itu boleh tolong jelasin nggak ya cara bacanya gimana? Oke. Maaf, Miss, oh, oke, iya kenapa? maaf ya tadi, yang tadi udah menjawab ya Kak tadi. Kenapa? Yang tadi udah dijawab ya. Masih. Oh iya, oke, makasih. Udah bertanya juga ya. Oke, jadi misal aku mau nih AUG, GGA, eh, GAU, GAU, ACU, UAK, AUU, CCG, ya itulah. Misalnya kayak gini ya. Ini ada yang nanya cara bacanya lagi. Misalnya AUG, kan kalau misalnya ini harus dilihat nih ya. Pre-mRNA, pre-mRNA, maaf, mRNA itu selalu 5 ke 3. Tapi secara kronologis, kalau misalnya dari mRNA, mRNA, dari RNA ke protein, harusnya itu setelah ini, itu ada lagi yang namanya antikodon.
antikodon itu 3 ke 5. Dan ini bukan yang dipakai untuk ngebaca codon table. Jadi harus dilihat juga. Ini harus 5 ke 3. Ini adalah codon. Codon. Antikodon. Kayak gini. Jadi harus dilihat lagi. Yang codon itu 5 ke 3. Dan mirip dengan sense. Mirip sense. Atau coding. Atau non-template. Plate. Oke. Codingnya kurang. Terus yang antikodon itu mirip dengan anti-sense, non-coding, template. Wih, oke. Nah, pokoknya kodon itu pakainya yang 5 ketiga. This one. Oke, jadi cara bacanya adalah misalnya, makanya ini 5, ini tengahnya 5 juga kan. 5 arahnya ketiga. Wow, oke. Jadi um, AUG, A, U, G. Nih, kan mulainya A nih. Ini A, U, G. Mulainya A, terus kita ke U, kita ke G. Yaitu mat. Mat. Next. G, G, A. Ini dari G, dari tengah G, terus ke yang kedua G, terus ada A lagi, ada geli, gelai, atau nih. Terus ada GUA, ada G, ada U, ada A, fal. Oke, ada GUA, GUA. Oke lagi. Salah, salah gau. Oke, GAU, as, ini kan ya? 1, 2, 3, 4. Oke, ACU, ACU, THR. Terus yang tuh, tuh 2, 3, 4, 5. Susah bacanya. Adalah tuh 2, 3, 4, 5. Oh, WC. U, A, C. Tir. Atau, oke. U, A, C. Eh, tuh. Tuh. Kok aku bingung ya? Oke. Ntar, ini A, U. Ini C, C, G. Nah, biar gak lupa. A, U, U. A, U, U. Ile. Oke. Ile. Terus yang C, C, G. C, C, G. Pro. Oke. Sudah. Begini. Kira-kira yang tadi minta penjelasan cara bacanya, jawab nggak ya? Atau ada yang masih mau ditanyain mungkin? Oke, ups, haha, spoiler. Oke, kira-kira sudah kah? Aku tunggu sampai jam 10 pas ya. Kakak, Wih, iya kenapa? protein itu 53 atau 35? TRNA maksudnya. Protein, pasasi ke protein itu pakainya yang kodon atau antikodon. Kalau misalnya kita baca codon table, artinya kita pakainya yang 5 ketiga, aka, oke nih, wait. Jadi kan urutannya, sebenarnya aku pengen pakai ini sih. Urutannya itu dari, ini kan sense, which is yang 5 ke 3. Terus nanti, um, betul, oh, gini aja deh. Terus ini adalah replication. Nanti ke antisense, 3 ke 5, turun lagi ke mRNA harusnya. 5 ke 3. Nah, ini kan namanya transcription. Terus nanti dari mRNA itu ada yang namanya tRNA. tRNA itu 3 ke 5. Ini adalah, oh enggak, ini bukan. Ini baru RNA itu, kok aku lupa. Oke, translation. Ini jadi protein. Harusnya, harusnya itu kayak gini. Either apa namanya? Mungkin kayak apa namanya? Biasanya kan ini RNA langsung gitu kan. Ini RNA. Tapi kalau misalnya dalam RNA itu ada dua jenis. Dua jenis RNA itu
ada yang mRNA, ada yang tRNA. Mungkin ya aku juga udah lupa pelajaran biologi, tapi basically ada yang ini mRNA itu namanya codon, yang 3 kalimat itu yang antikodon. Nah, nanti kalau misalnya yang udah yang mau dipakai di sini buat baca ini codon table itu pakainya yang ini 5 ketiga. Oh, apa itu? Oke, gitu. Ya aku ini deh. Aku kurang tahu kalau misalnya itu nanti kayak mRNA jadi tRNA atau semacamnya. Karena yang kalau misalnya di PPT kan biasanya kayak gini, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Eh, menjawab kah? Oke, makasih Pak. Dia menjawab Kak. Oke, oke. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh, lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang bertanya, buat proses transkripsinya selalu pakai yang sense kah? Atau pakai yang anti-sense juga? Kalau misalnya kita ditanya transkripsi, itu pasti dari sense ke anti-sense. Kalau misalnya yang given adalah anti-sense seperti yang di soal, tapi kita ditanyanya, oh sense-nya kira-kira gimana? Itu em, namanya juga kayak bukan transkripsi, tapi ya udah kita ikutin yang di soal aja. Kalau transkripsi, setauku itu dari sense ke anti-sense. Benar ya? Oke. Oke, aku pun nggak ngerti guys. Itulah, gitu. Jadi walaupun misalnya yang ditanya em, kalau misalnya suatu sense trend itu misalnya bawa-bawa ke apa bawa-bawa nanti kira-kira anti sense-nya gimana ya? Itu biasanya nggak ditanya sih kayak apa namanya? Oh ini prosesnya apa? Kecuali emang kecuali emang ditanya. Tapi biasanya nggak ditanya. Ini cuma kebetulan aja. Oke, makasih juga mau tanya. Sudah? Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Jadi teori genetika itu yang kayak yang tadi dibahas sama kakak ya, yang mana tuh yang ya jelaskan konsep sentral dogma dalam biologi molekuler dan bagaimana proses protein DNA RNA protein ini. Apa betul? Sebenarnya kalau misalnya dari yang kita lihat-lihat dari apa namanya ujian tahun lalu lah dari cutting bla 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 gitu. Kalau misalnya teori, ini kan di sini kita kisi-kisinya banyak teorinya ya. Kalau misalnya dari teori itu em, banyak yang kayak teorinya itu ya udah berhubungan dengan apa namanya tanda kutip perhitungan kita gitu loh. Kayak apa namanya kita ganti-ganti kayak apa namanya DNA ke RNA ke protein bla bla begitu. Nanti teorinya ya ya udah yang berhubungan dengan itu aja. Tapi em, itu kan yang dari tahun lalu dan tahun lalu itu kalau nggak salah cuma ada 4 soal ya. Sedangkan kita nggak tahu bisa 5, harusnya 5. Tapi kayak kalau misalnya di reguler yang kita dapat itu bahkan nggak dikasih tahu jumlah soalnya dan aku nggak dikasih kisi-kisi juga. Jadi apa namanya kayak kita kurang kayak ya kurang bisa nebak juga sih kayak apa namanya soalnya nanti kayak gimana. Ini cuman kayak apa namanya em, yang menurut kita apa ya soal yang berhubungan tanda kutip dengan hitung-hitungan yang bakal hitung-hitungan tanda kutip juga ya.
yang bakal muncul di ujiannya gitu. Jadi kayak apakah teorinya bakal kayak gini? Aku juga kurang tahu karena kita juga mahasiswa doang gitu. Em, Soalnya aku punya dikasih kisi-kisi dari dosen ya kurang lebih gitu sih Kak, yang misalnya diawali dari basic principles of biology teori. Itu yang Hmm. pertama. Yang kedua itu advance in computational biology sama teori informatics. Terus yang ketiga itu genomics calculation and analysis. Keempat itu proteomics calculation analysis sama DNA polypeptides. Yang kelima itu genomik protein, teori genetika sama amino acid gitu. Kalau menurutku pribadi dari dosenku sih. Kita juga apa namanya abis nyari-nyari kisi-kisinya kan supaya kita kayak tahu kisi-kisi kayak mungkin ada further elaboration sama kisi-kisi yang lain gitu ya. Cuman ya paling kayak ini yang paling tanda kutip lengkap. Kayak ini kan ada AI Engine Expression Analysis. Di sini kan nggak ada. Jadi kayak apa namanya? Tapi di sini juga ada yang diberikan code and table melakukan perhitungan. Kita juga kayak kurang tahu kayak gimana nanti. Cuman ini yang menurut kita bisa membantu dikit lah. Tapi sisanya bener-bener emang kayak teori Kombayo tuh banyak banget. Jadi kayak lebih bad, kayak lebih baik jangan pakai ini aja patokannya untuk teori. Dan kayak apa namanya? Mungkin nanti ada kayak source lain atau PPT-nya dibaca-baca lagi. Ya gitulah. Soalnya PPT yang pertama aja kayak slide-nya ada 50. Halo ini nanti Gdocs. Ya, oke. Kira-kira tadi mau membantu nggak ya? Membantu banget sih, Kak. Oh, oke. Makasih. Oke. Tapi ya gitulah. Kita juga apa ada yang ini kan, yang AlphaFold ini dari tahun lalu. Bisa aja ini dipakai juga buat tahun ini, tapi kita nggak tahu juga. Ya gitulah. Oke. Em, Sudahkah? Halo ini nanti Gdocs-nya di-upload gaya di Drive-nya, makasih. Harusnya harus bisa lah, bisa lah. Nanti bakal ada lah. Ada yang nanya lagi. Sorry nanya ke itu kisi atas kisi-kisi atasnya Pilgan semua ya. Eh yang mana ya? Ini kah? Basic prinsip juga jujur nggak tahu. Aku nggak belum pernah dengar kayak ada kabar nanti. Banyak kan esai. Ya, ya, oke, ya. Aku belum pernah dengar kabar kalau misalnya Kombayo nanti PG. Tapi ya, ya gitulah. Aku kurang tahu juga. Tapi harusnya nggak ada PG-nya sih. Tapi kalau ada, ya puji Tuhan. Kalau nggak ada, ya sudahlah. Jujur kalau misalnya kayak berhubungan dengan kayak kisi-kisi atau soal ujiannya nanti kayak gimana, aku juga kurang tahu. Jadi ya belajar aja lah. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sampai 10-10 ya. Nanti aku oper ke Selin. Oke, udah 10-10 aku stop aja ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya mungkin nanti di akhir sesinya juga masih bisa bertanya. Oke, aku stop ya. Bye. Oke, kasih guys. Oke, aku lanjutin ya buat nomor selanjutnya.
Ya, jadi mau disclaimer dikit. Bentar. Ini kelihatan gak ininya apa meeting controlnya? Takutnya kelihatan. Eh, Ini nggak kelihatan bentar. apa-apa sih. Nggak kelihatan. Ya ampun. Oke, bentar. Satu screen aja lah ya. Aneh emang ini. Nah, kelihatan ya ini. Oh iya, kelihatan dikit. Bentar. Yep. Oke. Jadi buat soal selanjutnya, dia Oh, sebenarnya ada oh. tahun berturut-turut yang bikin soal kan Kak Fabian. Jadi yang tahun ini kayaknya Kak Fabian juga yang bikin. Tapi nggak tahu. Eh, Kalau tahun lalu sama 2 tahun lalu itu mereka kayak masih random this random bullshit go whatever ini nggak tahu. Eh, jadi kayak ya kayak gini lah. Jadi buat nanyain Exxon sama Intron. Tapi kemungkinan besok bakal keluar kayak gini juga, tapi nggak tahu ya. Jangan, don't quote me on this. Oke. Jadi kayak kita ada susunan nukleotida tidak kayak gini. Nah, ini yang underline ini dia itu exon, terus yang nggak underline itu berarti dia intron. Ya. Oke, lanjut ke soal ya. Apakah yang dimaksud dengan intron dan exon? Oke, jadi intron intron itu yang gen yang nggak dipakai intinya nanti. Ya, maksudnya ya nanti nggak bakal kepake. Kalau yang exon itu nanti kepake buat kayak transkripsi translasi gitu gitu ya. Enggak kan udah transkripsi ya, jadi berarti dipakai buat translasi. Jadi kalau Exxon wait salah, itu ada yang ini ya bocor ya. Oke. Exxon itu gen gen dia itu yang nggak kepake atau ya yang nggak kepake buat translasi. Terus yang intron itu dia itu yang eh kebalik, ini intron, ini exon. Collection itu bagian yang dipakai buat translasi. Intinya dia habis splicing kepake gitu. Nah, dia itu ada berapa bagian exon dan intron pada susunan nukleotida. Ini kalian tinggal hitung aja intron itu yang nggak garis bawah. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian berarti. Ini berarti ada 4 bagian. Terus kalau yang exon berarti yang underline ada 1, 2, 3, 4. 4 juga. Salah. 4 bagian. Nah, berarti gitu aja sih sebenarnya. Ini kalian nanti ya pengen aja pas bagian intern action ini sesuai kemampuan kalian. Tapi intinya begitu. Terus yang B itu hasil dari proses transkripsi pada organisme eukariotik itu pre-mRNA yang terdiri dari intron sama exon. Terus nanti bakal di splicing. Nah, apakah yang dimaksud dengan proses splicing itu? Nah, jadi splicing itu dia itu kayak potong. Karena ini aku tunjukin tidak gambarnya. Dan enggak, salah. Jadi ini kan kalau yang tadi kalian diajarin kan DNA, mRNA, terus nanti jadi mRNA baru ditranslate, ya kan kayak langsung gitu. Tapi kalau di sini dia itu RNA bakal di splicing dulu. Jadi splicing ini sebenarnya tergantung dari tubuh kita sih, tergantung dari enzim namanya spliceosome atau udah cara bacanya itu gimana. Ini intinya tulisannya spliceosome. Ya gini, tergantung enzim ini dia mau splice-nya kayak gimana. Cuman dia ada beberapa alternatif. Dia bisa kayak 1, 2, 3, 4, 5 kepake semua atau cuman 1, 2, 3 atau cuman 1, 2, 3, 5 gitu. Sebenarnya tergantung enzimnya juga. Ini kita kurang tahu enzimnya gimana kerjanya. Em, Ya jadi intinya splicing itu buat membuat apa sih namanya ini apa sih? Ya asam amino protein yang baru gitu. Jadi ini aku tulis aja splicing. Ini sebenarnya habis ini teori teori semua sih. Splicing itu ada salah pemrosesan mRNA di mana intron dipotong dan dihilangkan dulu.
Kalau eksonnya itu dia bakal disambungkan kembali menjadi eh, mRNA matang. Nah, ini yang bertanggung jawab itu enzim lysosom. Itu kan tulisannya. Oh ya, benar. Nah, terus nanti proses selanjutnya itu dia bakal nyambung-nyambungin ekson ini jadi eh, sequence asam aminonya sendiri gitu. Jadi gitu. Terus yang C ini bagaimana proses splicing dapat menghasilkan polypeptide alternatif. Sebenarnya ini kalian bisa lihat dari gambar ini aja sih. Ini aku copy aja dulu. Jadi kan Kakak, ya enzim spliceosome itu buat apa? buat ini nge-splice. Dia kan awalnya kan nggak tahu kan ini yang di-splice yang di mananya kan di DNA-nya ini. Di DNA. Kita nggak tahu mau splice di mana. Nah ini di DNA-nya ini si spliceosome ini bakal nentuin mana yang di splice kayak ini exon 1, exon 2, exon 3, exon 4, exon 5 ini dia yang nentuin enzimnya ini. Sama dia itu yang bisa motong enzimnya gitu. Motong enzim, motong DNA-nya gitu. Bakal jadi ini. Terjawab nggak ya? Halo. By the way, suaraku jelas kan? Kayak kurang kencang gitu nggak? Nggak ya? Jelas kok. Oke. Ini aku anggap aman deh. Jadi mekanismenya itu yang pertama itu dia kan sebenarnya sama kayak yang tadi. Ini dia ada DNA. Cuman dia ada ditentuin mana yang ekstron, mana yang intron. Ini yang nggak dikasih ini berarti intron. Terus nanti dia bakal ya transkripsi biasa ke RNA, ya kan? Tapi ini RNA-nya ini belum istilahnya belum matang gitu. Jadi gara-gara dia kan ada ekson-eksonnya ini kan. Terus dia ada ekson sama intron. Kan intron harusnya nggak kepake. Terus nanti selanjutnya dia bakal nge-splice si spliceosome ini bakal nge-splice jadi mRNA yang matang. Mereka urutannya mau kayak gimana terserah terserah enzimnya. Jadi bakal terbentuknya antara ini semua. Ya, intinya begitu sih sebenarnya mekanisme. Ini urutannya awalnya ya transkripsi biasa. Ya, dari DNA aku lupa, ke RNA. Tapi RNA-nya RNA belum bukan yang tanda kutip matang gitu. Saya masih ada intronnya. Terus dia kan harusnya langsung translasikan kalau yang tadi kita di pelajaran itu. Cuman kalau yang di sini, dia itu bakal splicing dulu. Ini tugasnya tugasnya enzim spliceosome buat nge-splice ini. Sebenarnya ada sih nanti apa tuh kayak alternatifnya itu kayak gimana caranya. Cuman nggak tahu nanti bakal masuk atau enggak. Harusnya enggak sih. Tapi nanti di docs nanti kita kasih jawabannya itu bakal ada. Terus habis ini dia bakal baru translasi dan folding ini kan bisa dilihat dia udah kebikin jadi ini kan jadi asam amino. Jadi habis translasi dia bakal folding. Jadi dari RNA matang dia jadi asam amino. Terus nanti di folding. Terus nanti bentuknya ya jadi 3D gini. Oke, jadi nomor 4 paling gitu doang. Ini sebenarnya kalian gak usah eh, terintimidasi sama banyak kayak gini, nanti pasti di ujian lebih banyak lagi. Terus kalian cuma buat nunjukin dong ekspon intronya ada berapa bagian. Sebenarnya nggak ini banget sih, nggak terlalu penting. Dan yang mau ditanya yang kayaknya nomor 4. Sama kalau ada yang Jadi nanya di chat jumlah bisa ekson bacain aja. intronnya jadi sebanyak itu nggak sih atau cuman yang di highlight doang? Yang di kalau di soal yang di highlight dong sih sebenarnya. Jadi yang garis bawah ini ekson yang nggak di garis bawah ini tuh intron. Tapi nggak tahu ya nanti Highlight paling itu di yang soal ujian bisa lebih banyak. di highlight Ya, itu yang ekson ya, yang di highlight. iya.
Oh ya, ini kalau ada yang nanya di chat bisa ini ya, bisa kasih tahu ya. Soalnya nggak bisa lihat. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang nanya di chat. Oh, ada yang nanya. Bentar. Ada kemungkinan nggak kita disuruh tonton X dan Neutron? Enggak sih. Sebenarnya dari soal-soal tahun-tahun lalu itu kayak kita udah ditentuin ininya, X dan Neutronnya. Kita tinggal disuruh ini aja, tontonnya ada berapa bagian. Kita jawab enggak ya? Oke. Ini aku tunggu sampai ya semenit lagi. Kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, aku lanjut ke yang selanjutnya. Nah, kalau yang ini kita bahas tentang tingkatan struktur protein sama perannya kayak gimana. Nah, jadi struktur protein itu kayak gini, basically. Ini yang primer, sekunder, tersier, sama apa sih namanya, kuartener. Ya, jadi yang primer dia itu cuman apa tuh urutan linear asam amino. Jadi kayak yang kita tadi yang ini mana sih? Kayak gini. Ini itu dia itu primer. Terus nanti bakal dijadiin sekunder. Yaitu ada dua intinya bentuknya. Bisa alpha helix kayak gini, bentuknya yang kayak helix gini, sama beta sheet kayak ya kayak kertas-kertas disambungin gitu lah, dilipat gitu. Nah, kalau alpha helix itu dia itu kayak ikatan hidrogen dalam satu rantai polikat dia. Ini aku baca ya, aku nggak tahu juga. Sama yang lembaran beta, yang beta sheet ini, dia itu polipat lidah yang dilipat-lipat tapi distabilkan sama ikatan hidrogen. Jadi gitu. Dia itu fungsinya itu buat membentuk rangka yang lebih kompleks biar kayak gini nantinya. Biar kita bisa tahu bentuknya kayak gimana. Terus yang tersier, dia ini udah mulai 3D. Kalau yang ini kan 2D, 2D gitu. Ini 3D sih, tapi ya adalah. Maksudnya kayak, ya gitulah. Yang tersier ini dia udah mulai 3D ke bentuknya mau kayak gimana, strukturnya mau kayak gimana. Dia itu, perannya itu menentukan bentuk akhirnya. Bentuk akhir dari tersiernya nanti kayak gimana. Sama fungsi-fungsi spesifiknya apa. Jadi bagian ini buat apa, bagian ini buat apa gitu-gitu. Dia udah mulai kebentuk. Terus kalau yang quaternary ini udah yang terakhir, struktur yang terakhir. Ini contohnya ada, kalau kalian tahu hemoglobin dulu, yang bawa oksigen dari darah gitu, yaitu ini contohnya dia itu quaternary. Jadi paling ini aku kopas dulu. Sebenarnya nanti ada lembar jawaban yang lebih lengkap lagi sih daripada yang ini. Cuman aku tulisin aja deh. Primer yaitu bentuk dasar asam amino. Intinya sama yang kayak di atas tadi. Dia masih linear. Masih linear. Terus kalau sekunder, yaitu ada alpha helix sama beta sheet. Dia ini udah mulai bentuk kayak misalnya ini bakal dijadiin apa sih yang tadi. Ini bakal jadiin alpha helix, terus ini jadiin beta sheet. Itu nanti nggak tahu, nggak bakal ditanyain juga sih sebenarnya kayak gimana. Terus kalau yang tersier, dia itu udah mulai mulai terbentuk strukturnya dan bentuk 3D gitu. Terus partner yaitu bentuk akhirnya. Ini contohnya itu hemoglobin. Paling gitu sih. Nanti peran-perannya bakal, ini kan ditanyain perannya, ini nanti bakal dikasih di lembar jawaban yang lengkap. Nanti aku tambahin.
Mau ditanya nggak ya? Buat nomor 5. Ini aku tunggu sampai 26 lah. Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, oke, gara-gara udah nggak ada yang nanya, kita lanjut ke yang terakhir. Jadi ini bakal nanyain kalau misalnya protein gagal melipat dengan benar, itu apa yang terjadi sama contoh penyakitnya apa aja. Nggak tahu sih ini penyakit bakal masuk ke tangga. Contoh-contohnya ini cuma ya dah ya. Jadi kalau misalnya protein gagal melipat, dia itu bisa namanya misfolding. Dia itu bisa kayak numpuk gitu intinya. Eh, Ya istilahnya bisa numpuk gitu. Jadinya nggak benar. Harusnya harusnya alpha helix sama beta sheet gitu. Misalnya urutannya alpha 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 beta gitu. Terus tiba-tiba nanti alpha beta gitu. Itu nanti kan bakal ada yang numpuk gitu. Jadi foldingnya nggak benar. Nah, itu bisa mengakibatkan beberapa penyakit. Jadi contohnya itu, yang pertama itu Alzheimer. Ini kalau kalian ingat itu yang penyakit bisa bikin lupa pas tua itu. Terus ya ini sebenarnya intinya karena alpha helix, bentar aku lupa namanya apa. Oh ya, ini aku baca kayak ada ini gara-gara beta amyloid. Ini aku kurang tahu beta amyloid apa. Mungkin berhubungan sama beta sheetnya itu. Dia itu membentuk plak atau numpuk di otak. Jadi makanya dia ngeblok ininya, saraf ngeblok ininya, otaknya. Jadi agak bisa bikin pelupa gitu. Terus yang selanjutnya itu ada contohnya Parkinson. Dia itu misfolded, yang salah folding punyanya si alpha helixnya ini. Jadi namanya aja alpha synuclein, ya kan maksudnya gitu. Oh ya. Nah ini dia juga membentuk plak atau numpuk, tapi dia di sel saraf. Ini harusnya nggak masuk ujian, tapi ya udah ini jadi pengetahuan aja. Kalau holding itu sebenarnya penting. Sebenarnya gitu aja sih buat ini kisi-kisinya. Kisi-kisi. Latihan soalnya. Dia mau ditanyain guys. Jadi alasannya dan itu tadi alasannya misfolded itu apa yang terjadi jika tadi alasannya itu apa sih misalnya ap- yang apa yang terjadi untuk jika satu protein gagal melipat dengan benar itu yang Oh itu ngeglitch itu karena apa? Hah? yang terjadi dia sebenarnya bisa numpuk gitu. Misalnya ini kita punya kita punya alpha. Ini aku singkatin A sama B aja ya. Kita harusnya ada A, terus B, urutan di sini ya. Terus A, B, gini. Tapi Ya. tiba-tiba ini berubah jadi B. Nah, kalau kayak gini, dia kemungkinan bisa kan strukturnya udah terbentuk kayak gini misalnya. Terus tiba-tiba nanti, aduh, nggak bisa. Terus nanti tiba-tiba ada beta di sini. Nanti dia bakal numpuk bisa kayak nyelip-nyelip gitu. Jadi kayak membuat apa sih namanya? Ya intinya bisa numpuk gitu lah intinya. Oh itu. Heeh. Ada nanya lagi ke Oh, jadi terjadinya penumpukan itu ya penumpukan asam amino bisa dibilang ya. ya. Ini aku tunggu sampai 10.32 kayaknya. Oke. Ya aku tunggu dulu.
Kalau nggak ada yang tanyain lagi, paling aku end di sini. Sebenarnya itu kual di ujian nggak sih yang nomor 6 itu? Oh, oke, sebenarnya ini kan kamu GC kan. Kalau di GC itu kalian nggak ada pelipatan protein, nggak ada protein folding. Jadi kemungkinan yang soal 5 sama 6 kalian nggak keluar. Cuma buat yang apa sih, like reguler, aku kan reguler, jadi kemungkinan keluar. Tapi nggak tahu nomor 6 kayaknya nggak sih. Paling cuma nanyain apa yang terjadi ini doang sih. Sebagai soal analisis gitu. Oh itu, oke, ngerti. Ini ya sih gitu dong. Paling sebenarnya kisi-kisinya nggak terlalu jelas juga yang punya reguler. Ini kita nebak-nebak soal dong. Nanti kalau ada yang nanyain jawabannya, nanti kita kasih sih di drive-nya sama recordingnya. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi yang nanya. Jadi paling aku end di sini aja sih. Jadi eh, thank you all yang udah join. Nanti buat Google Docs bakal kita kasih di drive-nya. Kalian pantengin aja terus drive-nya itu. Harusnya hari ini bisa kita kasih. Sama buat recordingnya juga. Oke, jadi thank you all. Kalian udah boleh leave. Iya, makasih ya Semangat sih. ujiannya. Ya, makasih. Jadi kalau yang itu apa namanya kan, aku kan master track jadi termasuk yang global class kan. Itu aku kurang tahu juga sih jujur. Kalau computer science reguler pakai yang reguler punya. Iya, kemungkinan GC sih harusnya. Kurang tahu juga aku. Thank you all. Ya, thanks. Ya, aku stop share ya. Kasih ya guys.